penanggungan itu aman bagi pemula. Betul, Iya Pak. betul Iya. ya. Jadi jangan percaya kata-kata itu ya. Jangan percaya. Karena kan gula bukan Iya. garam dan madu. Bukan, Pak. Itu lagu. Oke, minta maaf dari kalau Papa punya salah. Ya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu siswa yang ada di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Tapi sebelum itu perkenalkan, saya Ahmad Rosi Al-Hakim selaku guru IPS di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Dan saya Firmatmo Wijaya sebagai siswa di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Kelas 8C. kelas 8C. Oke, pada kesempatan ini kita ngobrolin tentang hobi ini. Nah, Betul. kenapa saya mengundang Bima ya? Karena Bima ini menurut saya itu mempunyai hobi yang mungkin nggak umum bagi Nggak umum. anak-anak seusia SMP. Betul ya? Ini menurut Betul. saya Iya. ya kan. Menurut saya karena yang kita tahu bahwa hobi di kalangan anak-anak SMP itu mungkin yang paling identik adalah basket, Betul. futsal, Ya. sepak bola, bulu tangkis, mabar. Ya. Mabar. Nah, ya. tapi berbeda dengan Bima ya. Bima ini mempunyai hobi yang cukup menarik untuk dikulik, yaitu mendaki gunung. Lagi gunung. Mendaki gunung. Betul. Oke ya, betul ya. Betul, Pak. Betul ya. Mendaki gunung. Kenapa mendaki, Bim? Alasan saya mendaki itu dulu kan hobi saya motoran, Pak. Mm-mm. Nah, waktu itu saya diajak motoran teman saya ke Malang, rame-rame gitu, Pak. Mm-mm. Terus teman saya ini ternyata nggak bilang ke teman-teman lainnya mau motoran ke Malang. Terus akhirnya nggak jadi, Pak. Terus akhirnya teman saya naik gunung. Terus saya tiba-tiba diajak teman naik gunung Iya, betul. tanpa pengetahuan dan persiapan. Iya. Tapi dulu teman saya pernah naik gunung. Pernah naik gunung. Pernah. Oke, berarti masih belum tahu apapun ini ya tentang pendakian dan lain-lain. Oke, gunung pertama. Gunung pertama saya itu anak gunung penanggungan, yaitu Gunung Saraklopo. Gunung Saraklopo atau Betul. anak gunung penanggungan. Nah, ini pasti temenmu bilang gini, penanggungan itu aman bagi pemula. Betul, Iya Pak. betul Iya. ya. Jadi jangan percaya kata-kata itu ya. Jangan percaya. Penanggungan sama sekali tidak aman bagi pemula. Ya jadi ya kita sama gunung pertama yang kita daki. Saya kebetulan pernah mendaki di Gunung Penanggungan juga. Ya. Memang ya itu adalah sesuatu kalimat yang tidak bisa dipercaya, guys. Oke, Saraklopo menjadi pendakian pertamamu. Betul. Berapa jam yang diperlukan? Waktu itu kan saya baru-baru mendaki ya, Pak. Saya berangkat itu pukul 12 siang. 12 siang. Iya. Wih, panas terik matahari kamu pergi. Iya. Ah, Terus saya sampai puncak itu pukul 3 sore. 3 sore, 3 jam. Iya. Oke. Itu dengan kondisi yang kamu sebelumnya tidak pernah melakukan aktivitas itu ya Iya, kan? Pak. Kemudian istilahnya kamu kan pasti masih di apa ya, digendong lah istilahnya, digendong oleh teman-temanmu. Betul. Apa yang kamu rasakan ketika trekking, naik gunung, kemudian Saya merasa tertantang, Pak. Jadi Tertantang. menurut saya naik gunung itu tantangan. Jadi apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. apa yang sudah dimulai
harus diselesaikan. Iya. Dalam tanda kutip ya. Iya, tanda kutip. Kalau memang kita bisa menyelesaikan ya silakan diselesaikan. Tidak boleh dipaksakan. Ya oke, 3 jam sampai Saraklopo ngecamp. Ngecamp, Pak. Ngecamp Iya. bermalam di sana. Bermalam di sana. Tapi Gunung Penanggungan itu menjadi salah satu gunung yang masih ada sinyal HP. Betul. Betul ya? Betul, Pak. Ya. Oke. Sinyal HP masih ada yang membuat, tapi di atas ketika sampai Saraklopo itu rame pasti. Rame, Pak. Rame. Betul. Kamu mendaki pas weekend? Weekend ya, malam minggu. Malam minggu. Rame 3 jam ngecamp. Turun biasanya lebih cepat kan? Iya, Pak. Cepat mungkin 1 jam 2 jam lah. Iya, Pak. Sampai bawah kapok nggak? Saya sempat kapok, Pak. Soalnya kaki saya kayak jalannya kayak orang pincang sama paha saya ini panas. Panas. Betul. Bahasa Jawanya jarem. Iya, jarem, Pak. Jarem. Dan itu wajar karena perjalanan pertama ya pasti kayak gitu. Iya. Setelah Saraklopo, Saya 2 hari berikutnya. 2 hari. Iya, 2 hari, Pak. Oke. Saya langsung diajak ke Gunung Tanggung namanya, Pak. Gunung Di Tanggung, Nongko Jajar, Nongko Jajar, Pegunungan Bromo situ. Pegunungan Bromo. Oke, 2 hari setelahnya Iya. dengan kondisi yang masih jarem tadi. Masih jarem, Pak. Masih jarem. Betul. Itu apa yang kamu persiapkan? Habis pulang dari Saraklopo itu, Pak, saya langsung ke toko Perlengkapan begitu. outdoor gitu. Perlengkapan outdoor. Saya langsung beli hydropack, Pak. Hydropack. Iya. Oke, terus? Dari merek Altitude Gear. Oke. Terus saya langsung diajak tektok, Pak, ke Gunung Tektok ke Tanggung. Gunung Tanggung tadi itu. Betul. Berapa jam tektoknya? Banyak orang yang bilang itu nanjak minimal view maksimal, Pak. Tapi Minimal view maksimal. tapi estimasi orang-orang itu 1 jam, Pak. 1 jam Betul. untuk sampai sana. Iya. Apa untuk bolak-balik? 1 jam itu Sampai naik puncak. aja. Oh, naik aja. Jadi tektok itu adalah naik turun gunung langsung ya. Iya, Nggak betul. pakai bermalam, itu namanya tektok. Iya. 1 jam sampai puncak. Saya itu belum pernah explore sampai sana ya. Iya, Pak. Makanya saya cukup kaget lah, kok ada Gunung Tanggung. Ternyata ada ya. Ada, Pak. Tapi ya memang itu dikhususkan untuk mereka yang tektok. Iya, Betul ya. Gunung Tanggung sudah sudah. pasti itu kan sudah tahu pakemnya, Tahu. gimana apa yang perlu dipersiapkan. Berikutnya Berikutnya saya naik Putuk Gragal. Nah, Putuk Gragal. dari Tanggung itu 3 hari berikutnya langsung ke Putuk Gragal. Pertama Saraklopo, Iya, Saraklopo. 2 hari turun ya, 2 hari berikutnya Gunung Tanggung, Iya. turun 3 hari berikutnya Putuk Gragal. Putuk Gragal. Wow. Putuk Gragal berapa mdpl itu? 1480. 1400. Tapi dengan kondisi yang kamu jedanya berapa hari tadi ya harusnya sih ya capek sih, tetap Iya, capek. capek, Pak. Putuk Gragal sama tektok Sama, Pak. Tapi Berapa jam? lebih panjang. lebih panjang treknya timbang Gunung Tanggung tadi. Iya. Putuk Gragal ini saya PP 10 kilo. PP naik turun ya? Iya. 10 kilo. Berapa jam? Naik itu kayaknya 1,5 jam, Pak. 1,5 jam. Turun lebih cepat. Lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Nah, selama di Putuk Gragal itu kamu kan sudah pasti gearnya sudah lengkap. Lengkap, Pak. Lengkap. Selain hydropack, apa saja yang perlu dibeli? Sepatu, Pak. Sepatu. Nah, sepatu ini kan sekarang kan lagi hype yang namanya Iya. trail run. Trail run, betul. Kamu beli sepatu yang bener-bener khusus buat hiking
apa yang untuk trail run? Untuk trail run Pak. Untuk trail run, karena niatmu memang pada saat itu tektok. Iya. 1,5 jam. Iya. Naik turun langsung. 1,5 jam itu naik aja Pak. Naik aja. Turunnya Terus turun 1 jam. 1 jam. Menarik. Iya Pak. Tapi nah ini tadi ya yang saya katakan, kenapa menarik ya? Di zaman seperti ini, di masa seperti ini ya, Iya, kamu Pak. mau melakukan hal seperti itu ya memang menarik guys. Timbang kalian hanya bermain mabar Mobile Legends ya, ini ada salah satu referensi aktivitas yang cukup menarik untuk kalian, yaitu mendaki gunung. Ya, menikmati alam. Menikmati alam ya kan. Nggak apa-apa mendaki. Oh, saya nggak bisa Pak, takut capek. Ya mungkin Bima dulu merasanya seperti itu ya. Betul Pak. Pasti ada rasa minder. Wah kayaknya nggak bisa deh naik gunung ya. Buktinya dia bisa ini. Sudah 3 gunung, bahkan lebih dari Pak. 3 gunung. Oke, Putuk Geragal sudah. Mana lagi gunung yang Ini gunung yang cocok sih Pak buat pemula. cocok buat pemula? Ini bukan scam ya, bukan seperti penanggungan bukan tadi scam, ya. Pak. Banyak yang habis dari penanggungan itu ke gunung ini. Namanya Gunung Buta. Gunung Buta. Saya Gunung Buta ini sedikit tahu ya tentang Gunung Buta. Memang ya kalau ini nggak scam guys. Jadi memang Gunung Buta itu yang saya ketahui treknya itu banyak yang landai. Betul. Banyak bonusnya. Betul. Ya tanjakannya ya tetap ada nanjak, namanya gunung ya pasti ada nanjaknya. Iya. Cuma ya mungkin dibandingkan dengan trek nanjaknya itu rasanya lebih banyak trek landainya. Betul. Ke Buta. Buta. Berberapa itu? Itu berempat Pak. Berempat. Betul. Berempat. Naik di pos mana? Naik dari Dari mana? Batu. Batu ya Pak. Batu. Oke, dari Gunung Buta kita bredel ya. Kita bredel Gunung Buta ini karena Iya, saya ke Buta ini belum keturutan. Ini menjadi salah satu gunung wishlist saya ya. Saya kebetulan juga sedikit suka mendaki gunung. Mendaki gunung ya, bukan trail run ya. Iya Pak. Mendaki gunung salah satunya adalah Gunung Buta. Gunung Buta. Nah, Gunung Buta ini dari pos pendakian dulu berapa jam yang dibutuhkan? Dari pos pendakian ke Sabana Pak. Sabana dulu deh tempat ngecampnya. Dari base camp ke Sabana itu bisa ditempuh 5 jaman Pak, normal. 5 jam normal. Tapi kamu Sama Pak, normal. 5 sama jam. normal. Oke, di Gunung Buta. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kita dalam mendaki gunung itu harus dalam keadaan yang Sehat. Betul. Nah, terlepas dari kamu kan ini jauh nggak tentang waktunya? 1 bulan Pak. 1 bulan. Betul. Pastinya kamu ketika ingin mendaki Gunung Buta itu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sehat? Tidak Pak. Tidak. Apa yang membuat kamu tidak sehat? Saya itu kan dari awal itu Pak sudah excited tuh Pak pengen ke Gunung Buta. Jadi saya tuh grogi gitu Pak. Jadi akhirnya saya mules Pak. Mules ya, grogi karena saking excitednya itu tadi. Betul. Oke, terus sakit perut. Mules. Dari awal ini. Dari awal. Dari pos pendakian. Iya. Oke, lanjut. Terus saya memulai pendakian pukul 9 pagi juga. Saya dari base camp ke pos 1 itu ngecek Pak. Ngecek. Oh, bisa naik ojek. Bisa. Sana. Tapi sampai pos 1 aja. Sebenarnya bisa sampai pos 3 Pak. Tapi pada saat itu saya pihak base camp sama pihak ojek itu lagi ada masalah gitu Pak. Jadi dibukanya sampai pos 1. Dibukanya sampai pos 1 aja. Betul. Oke. Terus sampai pos 1 kita berdoa lah. Kita kan mau beneran mendaki. Terus sudah kita mulai mendaki. Nah, pos 1 ke pos 2 ini ada yang namanya tanjakan PHP Pak.
tanjakan terkenalnya di Gunung Butak gitu. Terkenalnya tanjakan PHP karena PHP. Ter-PHP Pak. Karena Butak ini landai katanya landai, ternyata ya ada tanjakan, ya tetap ada tanjakan namanya gunung. Betul. Ya kan? Tanjakan PHP, oke. Terus saya kan lagi sakit perut itu Pak. Nah di situ kan di pertengahan tanjakan PHP itu saya udah mulai lemes gitu Pak. Mata saya sudah kunang-kunang. Pasti itu ya ngeblur lah ya. Iya, soalnya heart rate saya tuh mau 200 sudah. Heart rate 200. Ya. Heart rate ini ya setahu saya kalau lari itu 150 ya. Iya, maksimal. Kalau lari maksimal di 150, sedangkan kamu pada waktu itu hampir 200. Iya, Pak. Ya, oke. Terus. Lanjut, kita dari pertengahan tanjakan PHP itu kita lanjut. Nah di situ kan saya tetap maksa jalan tuh Pak walaupun sakit. Nah terus jalan sampai pos 2. Nah sampai pos 2 itu saya langsung beber itu Pak, matras. Iya. Terus saya langsung ganti baju pakai lengan panjang. Terus saya tidur 15 menitan di pos 2 di pos 2. Pos 2 ini berarti setelah melewati tanjakan PHP tadi. Betul. Oke. Dengan kondisi yang badan kurang fit ya, itu sakit perut. Betul. Oke, lanjut. Terus lanjut dari pos 2 ke pos 3 ini melewati hutan lumut namanya. Hutan lumut. Ini juga terkenal angker di Gunung Butak. Oh iya. Iya, Pak. Hutan lumut ini yang dimaksud adalah hutan yang benar-benar rimbun. Betul. Rimbun kemudian istilahnya apa ya? Vegetasi ya. Vegetasinya yang rimbun banget, tertutup banget. Oh, itu namanya hutan lumut. Ya, kalau di sana nggak ada sinar matahari yang masuk. Nggak ada sinar matahari, ya minim lah ya. Iya. Oke, lanjut. Terus saya kan dalam kondisi sakit itu Mas ya. Saya jalan gitu kan, dari pihak basecamp sudah ngomong pokoknya dari pos 2 ke pos 3 itu landai. Nah di pertengahan pos 2 ke pos 3 itu saya kaget Pak, ternyata ada tanjakan yang lumayan terjal. Soalnya itu kayak ada cekungan buat jalur air gitu Pak. Oh, oke. Nah saya akhirnya ngeyel Pak lewat yang atas. Betul. Tapi yang bawah itu bisa dilewati. Kondisinya itu kemarin saya ke situ tuh becek Pak, jadinya. Oh, kamu menghindari becek. Betul. Lebih memilih menghindari becek. Iya Pak. Yaitu dengan naik tadi nanjak. Oke, terus lanjut sampai pos 3, kita makan siang di situ berempat. Kita beber matras lagi. Nah di situ kan kita belum prepare masakan loh Pak. Nah di situ kita udah bawa Indomie Pak. Indomie Pak. Nah orang sakit perut itu kan nggak boleh makan Indomie Pak. Nggak boleh makan mie instan lah ya. Ya. Tapi saya tetap makan mie instan Pak. Karena tidak ada makanan lagi pada waktu itu mungkin ya. Warungnya juga tutup Pak. Warungnya juga sudah tutup. Memang di sana masih ada warung? Ada Pak. Ada. Oke. Masaklah kalian mie instan. Iya. Instan di pos 3. Itu tempat ngecamp bukan? Bisa jadi tempat ngecamp. Oke, terus lanjut dari pos 3 ke pos 4 itu saya itu jalurnya mirip kayak pos 1 ke pos 2 tadi, kayak tanjakan PHP. Nanjak lagi. Lebih parah yang ini, yang 3 ke 4 apa 1 ke 2? Sama Pak, semuanya parah. Betul Pak. Oke. Lanjut. Terus di pertengahan pos 3 ke pos 4 saya itu mulai kedinginan Pak, soalnya baju saya basah tuh. Sudah basah. Terus akhirnya saya minta ke papa saya itu buka kompor. Nah saya bilang, "Pak, aku kedinginan, buka kompor kok." Nah dibuka itu Pak kompor. Terus masak air, terus kita nyiapin minum teh gitu. Itu di pertengahan jalur. Berarti masih ada beberapa titik
yang ya mungkin bisa digunakan untuk istirahat ya. Iya masih Pak. Enggak yang melulu tentang Iya. naik terus enggak ya. Ada yang datar di sebelah jalur itu Pak. Terus saya udah buat teh. Nah perut saya kan kaget itu Pak. Saya kan minumin teh itu Pak. Terus akhirnya saya langsung muntah Di tempat di tempat Pak. langsung seketika itu. Langsung. Nah di situ kan perut saya langsung kosong tuh Pak. Nah di situ kita lanjut jalan. Itu sudah waktu maghrib kalau nggak salah. Waktu maghrib. Terus tiba-tiba papa saya tuh bawa carrier saya Pak. Carrier saya kan awalnya saya bawa yang paling berat 17 kilo itu Pak. 17 kilo Iya, kamu Pak. yang bawa. Oke. Terus langsung dibawa papa saya double carrier depan belakang gitu Pak. Kan kita belum punya pengalaman double carrier Pak, jadinya ya amburadul gitu Pak. Jadi berat belakang gitu Pak. Terus lanjut dari pertengahan jalur ke pos 4 itu saya cuma bawa air 1 liter gitu Pak. Terus pas sudah sampai Sabana itu jam 8 malam. Jam 8 malam ini sudah sampai pos 4. Sudah Pos Sabana. 4 yang Sabana tempat ngecamp itu. Iya. Oke. Nah di situ kan ramai gitu Pak. Di situ saya nyari tempat camp yang agak datar gitu Pak. Nah akhirnya ketemu Pak. Terus pas sudah mendirikan tenda, kan kita bawa 2 tenda tuh Pak. Tenda yang pertama udah berdiri, saya disuruh masuk. Soalnya udah ketinggalan parah. Terus saya disuruh nata-nata. Nah terus saya itu lupa ganti baju Pak. Padahal baju saya tuh basah. Betul. Sebelumnya. Terus saya ngantuk banget, terus ketiduran Pak. Terus pas semuanya udah berdiri tendanya, saya jam 10-an itu kena hipotermia Pak. Jam 10 malam. Iya. Tapi di Sabana itu ada air nggak? Di Sabana ada Pak. Ada sumber air ya, tetap ada sumber air. Oke, jam 10 kamu terbangun dalam keadaan hipotermia, menggigil. Menggigil Pak. Menggigil. Ya, apa yang dilakukan oleh timmu ketika kamu? Papa saya bilang langsung ganti baju yang nggak basah gitu Pak. Terus saya langsung pakai 3 jaket yang towable sama sleeping bag 2. Sleeping bag 2. Iya. Oke. Terus saya tuh disuruh minum air hangat terus Pak. Nah badan saya lumayan hangat di situ, tapi tetap hipotermia berat. Hipotermia berat. Ya. Badan saya tetap dingin gitu Pak sampai sini. Terus jam 1-an gitu Pak. Jam 12 gitu Pak. Papa saya tuh inisiatif nyari gula ke pendaki-pendaki lain gitu. Untuk buat air elektrolit namanya Pak. Oh, oke. Jadi elektrolit itu campuran garam sama gula Pak. Garam sama gula. Ya. Itu diaduk, dicampur. jadilah elektrolit. Betul. Elektrolit darurat ini ya. Iya. Karena elektrolit darurat. Ya, terus dapet lah. Terus jam 1 itu papa saya tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba meluk saya Pak. Kenapa itu? Kan resiko terberat hipotermia itu meninggal dunia kan, Pak? Meninggal dunia. Ya. Nah papa Apa saya yang disampaikan papamu? pokoknya papa saya bilang itu, papa minta maaf ya Lip, kalau papa punya salah. Udah pokoknya gitu Pak. Intinya itu ya, meminta maaf. Ya. Karena ya kondisi di tengah gunung ya, di atas Iya. gunung guys, mau gimana lagi. Terus jam 1:30 itu saya udah mendingan Pak, udah bobo nyenyak. Sudah itulah ya, sudah nggak dalam keadaan tidak menggigil. Iya, Berkat air elektrolit itu tadi. elektrolit itu tadi, Betul. garam dan gula, bukan Iya. garam dan lagu. Bukan Pak, itu lagu Pak. Iya. Terus paginya itu saya bangun jam 6 Pak. Nah saya kaget Pak, teman-teman saya itu udah hilang. Ternyata saya naik ke papa saya, Pak teman-teman kemana? Oh itu tadi summit Le. Oh, Summit. 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 Berarti papa ini sengaja nggak ikut summit. Iya. Ya karena Jagain saya. menjaga kamu Betul. dalam keadaan ya pasca hipotermia. Tapi ketika kamu bangun pagi, apakah masih dalam keadaan yang
Menggigil, perut sakit. Sudah nggak menggigil lagi Pak, Sudah nggak menggigil lagi, tapi masih tapi sakit. masih Mules. Apa kemudian yang pertolongan apa lagi yang diberikan kepadamu? Terus-terusan dibuat air panas Pak. Jadi kita di jalur itu banyak kali kita buka kompor gitu Pak. Oke, berarti masih banyak itu ya, masih banyak sumber air, Masih Pak. masih, dan tidak susah ya di sana ya. Tidak Pak, setiap pos ada sumber air. Setiap pos pasti ada sumber airnya. Betul. Oke, Gunung Butak. Nah, jadi penting ini ya teman-teman ya, bahwa kalau di gunung itu kalau cedera ya bilang. Cedera ya. Nggak Cedera boleh itu bohong. bilang, tidak boleh berbohong, karena ya kebohongan ataupun cedera sekecil pun itu pasti akan berpengaruh kepada perjalanan kita. Betul. Nah, betul ya. Nah, mending kita itu bilang dari awal kalau misal ini kakiku nggak nyaman. Iya. Nah, itu biar bisa stop. Kita menenangkan diri dulu, kemudian mencari tahu solusinya gimana biar bisa melanjutkan perjalanan lagi. Betul. Kalaupun memang ya dirasa tidak memungkinkan, ya kita turun. Iya Pak. Nah, jadi ya berarti kamu berbohong ini. Banyak bohongnya Pak. Banyak bohongnya Ngeyelan. karena ya itu tadi ya, ngeyel. Ya maklum lah, anak-anak muda ya ingin menunjukkan inilah aku ya. Aku bisa menaklukkan puncak gunung ini.